Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aza Anelia, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya positif penerapan teknik restitusi pada penugasan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Budaya positif merupakan hasil dari pengembangan disiplin positif yang tentunya berdasarkan dari teori kontrol. Budaya positif bertujuan di dalam mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Disiplin positif di sini tidak lepas dari merdeka dan juga disiplin, di mana merdeka berarti kita tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga kita mampu atau cakap di dalam memerintah diri kita sendiri. Sedangkan disiplin berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan kepada nilai kebajikan universal. Di dalam pengembangan budaya positif tentunya kita sudah menggunakan teori kontrol, di mana teori kontrol ini merupakan pengalihan dari stimulus respon. Nah, hal poin penting yang menjadi dasar dari teori kontrol adalah bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan hasil dari keputusan kita sendiri. Jadi orang lain tentunya tidak bisa mempengaruhi diri kita. Segala tindakan yang kita lakukan tidak lepas dari motivasi yang kita miliki. Berdasarkan teori motivasi, kita bagi menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri karena kita memiliki tanggung jawab dan juga rasa pada nilai diri kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik berarti berasal dari luar diri kita, yaitu adanya keinginan kita untuk menghindari hukuman atau mendapatkan award atau imbalan. Sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol di dalam melaksanakan pembelajaran ataupun berinteraksi dengan siswa. Di mana yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang bisa mempengaruhi pada pengembangan nilai kebajikan universal, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Di dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, terdapat satu pendekatan yang bisa dilakukan guru untuk menangani siswa ataupun melakukan pendekatan kepada siswa. Pendekatan tersebut adalah restitusi, di mana restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, pada restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan juga membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Pi. Makasih, Bu. Ya. Udah istirahat belum? Udah, Bu. Istirahat, udah jajan? Udah. Jajan apa, Tik? Jajan minum. Minum apa, Tik? Es. Atika, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu kamu ke sini? Apa gara-gara tadi Tika berantem di kelas ya, Bu? Berantem di kelas? Kira-kira itu bukan ya? Kayaknya. Kenapa Tika bisa berantem di kelas tuh? Tadi kan Tika lagi ngerjain tugas, Ya, Bu. oke. Pelajaran apa? Matematik. Oke. Ya, Tika butuh tip ek, tapi tip ek punya Tikanya habis. Iya, terus? Tika minjem punya Eni. Ini punya Eni, Ya. oke. Tapi Eninya tuh lagi keluar, Bu. Oh, ini lagi ke kamar mandi gitu? Iya. Oke. Jadi Tika langsung ambil aja dari kotak pensilnya Eni. Berarti Tika ngambil ini dulu ya? Iya. Karena ini lagi pergi gitu. Iya. Oke, terus? Habis itu Eninya dateng. Ini datang. Ya, nyari tip ek-nya. Hmm. Terus marah-marah di kelas, bilangnya siapa yang mencuri tip ek-nya. Tika nggak tahu kalau Eni lagi nyari tip ek itu.
Tika kan lagi asik ngerjain tugas Bu, jadi banget. Habis Mm-mm. itu Eni ngelihat ada tip X-nya di meja Tika. Mm-mm. Terus marah-marah di kelas Bu. Ininya Ya, matematika. kan Tikanya kesal. Oke, ya wajar sih ya. Maksudnya ibu pun kalau ada di posisi Tika pasti kesel. Karena apa? Kayak kita dibentak-bentak di depan umum kan kayaknya nggak enak ya Tik ya. Iyalah Bu, Tika ngerasa gak enak. Kayak maling aja. Tika itu ya menurut ibu itu memang hal yang wajar ya, tetapi ibu juga pahami jika itu pasti melakukan hal tersebut kan pasti punya alasan kan. Tika juga lagi buru-buru butuh tip X-nya. Biasanya juga gitu, tapi nggak kenapa-napa. Biasanya ke ini juga aman-aman aja Iya. gitu ya. Oke. Nah, gini, kalau misalkan ibu tanya, kira-kira ada hal yang salah tidak dari apa yang kita lakukan? Ada sih. Oke, ibu pahami Tika itu pasti tidak ada apa ya niatan untuk mencuri ya. Tapi kalau sekarang nih misalkan Tika ada di posisi ini, kira-kira apa yang Tika rasakan gitu? Ya mungkin Tika kesel juga sih Bu, tapi kan nggak perlu langsung marah-marah juga. Biasa kalau menurut Tika apa yang harusnya Tika lakukan tuh kalau kayak gitu? Nggak langsung marah-marah tapi misalkan Ya ngomong ngomong baik-baik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi nih, ada kan ya kita punya keyakinan kelas ya, ada salah satu poin keyakinan kelas, masih ingat nggak Tika apa? Masih Bu, diantaranya memeja barang teman dengan baik. Meja barang teman dengan baik. Dengan baik itu dengan cara apa? Berarti dengan cara Bilang dulu, bilang izin dulu. izin dulu. Oke. Nah dari keyakinan kelas itu, Kak Emi ibu yang lupa. Nah kalau melihat keyakinan kelas itu ya Tika ya, kira-kira menurut Tika kondisi ideal kalau kita ingin meminjam barang itu seperti apa Tika? Ya kita bilang dulu Bu kalau mau minjem. Berarti yang tadi kita lakukan Ya saya salah Bu karena minjem tapi nggak izin dulu. minjem barang tapi nggak izin dulu seperti itu. Nah kemudian di sini sebenarnya ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, gitu, mencari siapa yang benar, karena kedua-duanya itu pasti punya sudut pandang benar dan sudut pandang salah. Tetapi ibu di sini hanya ingin membuat suasananya itu kembali lagi seperti adem ayem gitu. Mungkin nanti kami menyadari ya bahwa enak nggak sih Tik kalau marah-marahan sama temen gitu tuh nggak enak ya. Nah menurut Tika untuk apa ya kondisi ideal di kelas itu seperti apa sih yang biar kita mau belajar tuh nyaman gitu? Menurut Tika nih kondisi kelas ideal itu yang seperti apa? Yang ada yang akur. Yang ada yang akur. Nah kalau dengan kondisi tadi kira-kira kondisi kelas Tika ideal tidak? Tidak Bu, Tidak. Kenapa tidak ideal? karena ada keributan. Ada keributan, oke. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Tika lakukan untuk bisa mengembalikan kondisi kelas Tika adem ayem lagi gitu? Ya kita akan minta maaf ke Eni Bu. Minta maaf ke ini ya. Biar apa Tika meminta maaf itu? Apakah ada paksaan dari ibu untuk meminta Tika minta maaf? Tidak Bu, Tika tidak ingin ada keributan dan tidak akur dengan teman. Iya, jadi biar kondisi kelasnya enak lagi ya. Karena awalnya Tika juga kan nanti dengan ini awalnya udah baik-baik nih. Karena ibarat kata hal-hal tersebut malah jadi nggak enak, kita juga nggak nyaman seperti itu. Jadi kita kembali meyakinkan bahwa ketika kita mau minjem barang teman, kita tetap harus dengan izin terlebih dahulu ya. Jadi nanti setelah ini apa yang akan kita lakukan? Minta maaf. Minta maaf Penny. Ya udah, jadi ibu harapkan dengan kondisi ini kita tetap bisa mengambil hikmahnya ya. Mungkin dengan kejadian ini kita jadi paham bahwa tidak semua orang itu dalam kondisi baik. Mungkin dalam kondisi tidak baik sehingga mudah marah ya. Artinya kita tetap harus mengikuti atau melaksanakan keyakinan kelas agar apa? Agar kita pun nyaman belajar di sini. Paham ya? Ya, ya udah berarti sekarang Tika bisa kembali ke kelas. Kemudian minta maaf ke Eni ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Kita izin ke kelas dulu ya Bu. Boleh ya. Kita siapin ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Ramadhani dari kelas 12 ATPH. Menurut saya, proses penyelesaian masalah dengan cara tersebut membuat saya tidak merasa bersalah. Saya diarahkan untuk menyadari kesalahan dan memutuskan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
saya bisa mengungkapkan emosi tanpa dituduh atau dibentak-bentak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya mengenai penerapan teknik restitusi. Salam dan bahagia.